I guarantee it. A word of advice. Ascot requires top hat. I might suggest Locke and Co. It's a dope-ass top hat. Gazelle! Let's go Ascotting. Come on, Gazelle. We're gonna be late. How far is Ascot? How far? Ujian bagi Exy dan Roxy selanjutnya adalah membunuh anjing yang sudah mereka latih selama ini. Dan apakah Exy berhasil di ujian kali ini? This weapon is live. Shoot the dog. Jawabannya adalah Exy harus gagal sementara Roxy terpilih menjadi agen pengganti Lancelot. Welcome, Kingsman. Lancelot. Ketika Exy kembali ke rumahnya, ia melihat mata ibunya yang lebam. Dan tanpa pikir panjang, ia pun pergi mendatangi Dean. Mom? Where is he? Namun setelah menantang Dean berkelahi, mobil itu justru menjadi tak terkendali dan membawanya pergi ke rumah Harry. Okay. Tell your Muppets to go inside. Lads, there'll be two hits. Me and him. Let's see what you got, eh? Want a bit of me? What are you doing? No, come on! Carl, what are you doing? What are you doing, you mug? Oh, you got no bollocks! Harry yang juga sudah melewati ujian serupa menunjukkan anjingnya yang sudah diawetkan. Anjing itu mati bukan karena tertembak, melainkan karena sakit. Yang artinya pistol itu tidak berisi peluru. Selain itu, Amelia yang tewas saat ujian pertama sebenarnya masih hidup. Harry berkata bahwa seorang Kingsman harus mampu membahayakan dirinya demi menyelamatkan nyawa lainnya. Harry kecewa dengan kegagalan Exy karena hal itu juga menggagalkan upaya balas budinya kepada ayah Exy yang sudah menyelamatkan nyawanya. Tak lama, Merlin yang menyadap Valentine menyambungkannya kepada Harry. Di situ terdengar Valentine berencana melakukan sesuatu di gereja Sword Mission besok. Mendengar hal itu, Harry meminta Merlin mempersiapkan kunjungannya ke gereja itu, dan meminta Exy untuk menunggu di situ sampai ia kembali. Merlin, get the plane ready. Will do. Harry, I'm so sorry. I'm gonna do it. You should be. You just stay right there. I'll sort this mess out when I get back. Keesokan harinya ia pun tiba di gereja itu. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan karena Valentine tak ada di situ. Valentine yang tahu dirinya disadap oleh Harry memancing Harry untuk datang ke situ. Valentine juga mengetahui keberadaan Harry di situ, sebab ia sudah menaruh gel pelacak nano saat itu di minuman Harry. Sadar dirinya dijebak, Harry lantas meninggalkan tempat itu. Namun Valentine melihat hal itu dan segera mengaktifkan SIM card-nya. I'm a Catholic whore. We're over 1,000 feet away. What's wrong? What if the calculations are wrong? You just have to trust me. You nigger fag lovers and the devil. Ketika SIM card itu diaktifkan, seketika semua orang di gereja itu menjadi tidak ecereg dan mulai berperilaku barbar termasuk Harry. Rerempon atau kerusuhan pun tak terelakkan, diiringi dengan musik berjudul Freebird yang tidak free copyright. Hal itu juga dilihat oleh Exy dan Merlin. Merlin berusaha mengelingkannya, tapi sayangnya tingkat ketidakwarasan Harry sudah kronis. Hingga akhirnya, semua orang di situ pun harus tewas. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah Harry. Akhirnya Harry pun tersadar dan keluar dari situ. Ternyata Valentine dan anak buahnya sudah menunggu di luar. Valentine menjelaskan bahwa SIM card itu dapat memancarkan gelombang neurologis yang dapat membuat orang kehilangan kesadaran dan berperilaku barbar. I wanted to. Clever, isn't it?
Dan karena Harry sudah mengetahui banyak hal tentang rencana Valentine, maka ia pun harus tewas di situ. Karena uji coba SIM card-nya dinilai berhasil, Valentine memutuskan untuk melakukannya lagi besok, tapi kali ini dalam skala yang lebih besar, yakni dunia. Arthur juga meminta para Kingsmen untuk mengadakan pertemuan, di mana mereka akan bersulang untuk kematian Harry sama seperti saat Lancelot meninggal, karena hal itu sudah menjadi tradisi Kingsmen selama berabad-abad. Tradisi yang aneh. Arthur. Kematian Harry menimbulkan luka yang sangat teramat dalam bagi Exy, sehingga dia harus abok dulu untuk menenangkan diri. Setelah itu ia pun pergi menemui Arthur yang baru saja bersulang dengan para Kingsmen. Arthur mengatakan bahwa bukti kejahatan Valentine sudah direkam dan dilaporkan ke pihak berwajib. Tapi anehnya, Arthur tidak memiliki rencana untuk menghentikan aksi Valentine, yang akan mengaktifkan SIM card-nya besok secara serentak di seluruh dunia. Ketika Exy melihat leher Arthur, ia pun terkejut bukan karena daki yang mengerak, melainkan karena ternyata chip itu sudah tertanam di leher Arthur. Tak lama Arthur mengajaknya bersulang untuk Harry Head alias Galahad. Galahad. Dan faktanya, minuman Exy sudah dioplos dengan racun oleh Arthur. What this is? I don't have to. Harry showed me. Dan di sini terlihat bahwa Arthur sudah termakan ucapan Valentine, di mana Valentine mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan alami untuk membunuh virus, yakni antibodi, dan saat antibodi bekerja, suhu tubuh manusia akan meningkat. Valentine menganggap pemanasan global sebagai gambaran bumi yang sedang memulihkan dirinya dari virus, di mana virus itu adalah umat manusia sendiri. Dan dengan maksud menghindari kepunahan umat manusia dari pemanasan global, Valentine mendapatkan ide untuk mengurangi populasi dunia. Arthur pun mengajak Exy untuk bergabung dengannya dan Valentine. Namun Exy menolak. I'd rather be with Harry. Arthur kemudian mengaktifkan racunnya. Namun tiba-tiba, justru Arthur-lah yang kelojotan. Karena ternyata Exy sudah menukar gelas itu. Us commentate sleight of hand. Yes, they're founder members. Exy pun mengambil chip yang tertanam di leher Arthur dan menceritakan semuanya kepada Merlin. Namun sialnya, hari V atau pemusnahan massal akan dimulai 6 jam lagi. Karena pengguna SIM card itu sudah menjamur bak panu, kurap, dan sebagainya di seluruh dunia, satu-satunya cara hanyalah menghancurkan satelit komunikasi milik Valentine. Dengan jet pribadi yang sudah balik nama, mereka pun pergi ke suatu tempat. Follow me. Sementara itu terlihat Morten sudah tiba di markas Valentine. Di sisi lain terlihat Merlin mulai menyadari bahwa chip yang diambil dari leher Arthur memiliki semacam penangkas, di mana penggunanya tidak akan terpengaruh dengan gelombang neurologi yang dipancarkan dari SIM card milik Valentine. Dengan kata lain, Valentine sudah memilih siapa saja yang akan diselamatkannya dari pemusnahan massal ini. Selain itu, chip itu juga dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memanaskan jaringan tubuh penggunanya, seperti yang terjadi pada Arnold. Here, under the scar. My Fuck that guy who... Help us right now. Setibanya di pegunungan salju Himalaya, tepatnya di sebelah wetan Majalaya, di mana letaknya jauh dari pasar dan keramaian untuk menghindari paparazzi dan berita viral, dan disitulah Roxy dilengkapi dengan peralatan canggih, Cangegang Barik Ki, terbang menggunakan balon udara mencapai ujung atmosfer bumi, untuk mengencrotkan rudalnya dan menghancurkan satelit komunikasi milik Valentine. Sementara itu, Exy akan bertugas untuk mendatangi pusat kontrol di markas Valentine. Getting it? Give his real name, Chester King. What about you? I'm your pilot. I'm gonna stay here. Is that gonna fit me? A bespoke suit always fits. Di sisi lain, para tamu undangan mulai merasa hariwang dengan rencana Valentine. Apakah Tuhan merestui rencana itu atau tidak? Hingga akhirnya Valentine harus kembali melakukan pencucian otak kepada mereka. Sialnya, ibu Exy yang sudah menggunakan SIM card itu terlihat sedang bersama adik Exy yang masih bayi. It's a day of celebration. We must... Their sacrifice. She got my number to call me back. Inilah Exy dengan kostum barunya seharga 5.000 diamond dan sudah di-upgrade sampai mentok yang sudah dipersiapkan oleh Harry untuknya jauh-jauh hari. Dan tak lama kemudian tibalah mereka di markas Valentine. Looking good, Eggsy. Feeling good, Merlin. Permission is granted. Chester King. Mr. King,
welcome. Sementara Exy harus mencari laptop untuk menghubungkan Merlin ke dalam private network milik Valentine sehingga Merlin dapat meretas sistem kendali Valentine, di sisi lain terlihat Roxy sudah mencapai tepi atmosfer dan mulai membidik satelit Valentine. Sialnya, salah satu balonnya pecah yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Kembali kepada Exy, terlihat kebetulan sekali Morten sedang bermain PUBG menggunakan private network milik Valentine. Exy pun menghampirinya. Setelah membius Morten, Exy pun mulai menghubungkan Merlin ke dalam private network itu. Oh yeah, let's see that. Alhamdulillah, Merlin pun terhubung ke dalam private network itu. Sialnya, Charlie muncul di situ dan melaporkannya kepada Valentine. Nice and slow. Namun sutradara berkata lain, di saat yang bersamaan, Roxy berhasil menembakkan rudalnya dan Exy berhasil kabur dari situ. Valentine pun mulai mengaktifkan SIM card-nya. Oh shit! Sound the alarm! Countdown initiated. Take a left. 2 guards up. Sayangnya SIM card itu gagal diaktifkan karena tembakan Roxy tepat pada target. Tidak terimakan hal itu, Valentine meminjam satelit milik temannya dan mengaktifkan kembali sistemnya. Bisa pula begitu. It's V. Listen, man, I got a little hiccup on this end. I need a piggy. You read my mind. All right, we should be coming back online. 10%? Tak hanya itu, Valentine juga sudah mengunci sistem keamanan markasnya dengan sidik jari, sehingga pesawat mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Maka Exy yang baru saja keluar harus kembali ke dalam untuk memastikan tangan Valentine tidak menyentuh sistemnya. This is mine. Good choice. Go. Tak lama kemudian, Merlin sadar bahwa Valentine sudah kembali mengaktifkan SIM card-nya menggunakan satelit lain dan memberitahukan hal itu kepada Exy. It's gonna reconnect the chain. It's gonna take a little time after. Namun baru setengah jalan, Exy mendapatkan masalah. Merlin, I'm fucked. Begitu juga dengan Merlin. Exy yang putus asa meminta Roxy menelpon ibunya agar ibunya menjauhi Dean dan adiknya yang masih bayi. Namun seketika Exy teringat kembali tentang chip dari leher Arthur dan meminta Merlin meretas sistemnya. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa chip itu dapat memanaskan jaringan tubuh penggunanya. No, what the fuck is he? I can't stop this. Dan inilah pemusnahan virus-virus dunia sesungguhnya. Dan tiba-tiba Exy pun menemukan Putri Tildy yang disekap, di mana Tildy menjanjikan sesuatu yang sangat menggiurkan jika Exy mengeluarkannya dari situ. Tapi sialnya, masalah belum selesai, karena lagi-lagi Valentine masih bisa mengaktifkan SIM card-nya, karena tentunya chip itu tidak terpasang di leher Valentine. Di sisi lain, Roxy meminta ibu Exy untuk mengunci bayinya di dalam kamar dan memasukkan kuncinya ke dalam kamar itu. Di saat bersamaan, SIM card itu berhasil diaktifkan dan mulai memancarkan gelombang neurologis.
Karena sudah ada yang tegak mendahului keadilan, maka dengan segenap gairah dan imajinasi liar yang timbul di kepala Exy, ia pun bergegas untuk mengakhiri masalahnya dengan Valentine. Putri Tildy, tunggu ya. Dan inilah kiamat yang disebabkan oleh ketidakcergan umat manusia, dimulai dari London, Stadion Zimbabwe, hingga pantai Pangandaran. Exy pun tiba di ruang kendali dan kali ini ia harus berhadapan dengan Gezel. The world is going to shit. Dengan racun syaraf yang melapisi pisau di sepatu Exy, Gezel pun harus tewas. Di sisi lain, ibu Exy berhasil masuk ke kamar itu untuk membunuh bayinya. Dan tiba-tiba... Yes, Exy! Well done, Exy. Never hurt you. Mummy would never hurt you. I'm so sorry. Valentine pun tewas dan dipastikan tangannya tidak lagi menyentuh sistem kendali. Masalah pun selesai, namun masih ada satu hal lagi yang tidak dilupakan oleh Exy. Tak lupa dengan pelajaran tentang menjadi seorang pria sejati yang diberikan oleh Harry, dengan berbekal sebotol Amer, ia pun kembali menemui Putri Tildy. Did you save the world? Yes, I did. Merlin, this cell's locked. How do I get in? 2625. You owe me Exy. Exy? Oh. Dan tamat, sebuah pelajaran bagi kita semua di mana rezeki anak soleh tidak akan tertukar jika sutradara memang sudah menetapkannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Just give me a job, Mum. Sit down, you. Place she'll be visiting is you in fucking hospital. All right. Yes, do as Mummy says. Put on your manners maketh man. I'm gonna shove your manners up your fuck. Are we gonna stand around here all day? Or are we gonna fight?